Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 12 Muallimin, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran Bukhari. Pelajaran Bukhari pada hari ini kita akan mengupas tentang hadis ya sekitar yaitu di antara jalan menuju surga. Nah, jadi ada seseorang yang ingin ditunjukkan bagaimana bisa menempuh, bisa masuk menuju surga itu. Baik, hadisnya di sini diungkapkan adalah Haddatsana Muhammad bin Basyarin menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar qala ia berkata Haddatsana menceritakan pada kami Gundar qala ia berkata Hadasana Su'batu menceritakan pada kami Su'bah an Abi Jamroh dari Abi Jamroh qala ia berkata Kuntu utarjimu baina Ibnu Abbas wa baina nas. Aku kata Abi Jamroh, aku pernah menjadi utarjimu, menjadi penerjemah yaitu baina Ibnu Abbas wa baina nas di antara Ibnu Abbas dan orang-orang. Pakola lalu ia berkata, Inna wabda Abil Qais. Lalu orang-orang itu berkata katanya kepada Ibnu Abbas bahwa dirinya itu Inna wabda Abil Qais, yaitu bahwa mereka itu adalah sebagai utusan dari Abil Qais atau An-Nabiyya SAW di mana ia datang kepada Nabi SAW. Pakola lalu berkata Pakola lalu berkata orang tersebut kepada Nabi maaf lalu Nabi bersabda ya Nabi bertanya di sini man al wafdu au man al qaumu siapa ini atau dari mana nih gitu ya. Nah di sini Nabi menggunakannya kata man ya siapa utusan ini, jadi terjemahnya kurang lebih begitu, siapa utusan ini atau kaum ini. Qalu mereka menjawab kata orang-orang itu kepada Nabi Robi'ah, kami dari kampung Robi'ah gitu. Pakola lalu Nabi bersabda, ya kata Nabi marhaban bil qaumi, ya selamat datang wahai sekelompok kaum awi bil wafdi atau ya sekelompok utusan. Guero Khozaya, semoga tidak menjadi sebuah kesedihan wala nadama dan semoga tidak menjadi penyesalan, begitu kata Nabi. Kedatangannya itu ya. Qalu lalu mereka berkata, kata mereka kepada Nabi, inna na'tika, sesungguhnya kami datang kepada engkau min sukotin ba'idatin, dari daerah yang cukup jauh sekali. Wabanaina wabainaka, yaitu antara kami dan engkau. Hadal hayu min kufari mudoro, di mana kami di mana daerah kami dengan daerah engkau Muhammad begitu ya ada harus melewati satu perkampungan yang dihidupi yang di mana di situ banyak hidup komunitas min kufarin dari orang-orang kafir mudor, yaitu dari orang kafir mudor. Wala nastati'u, dan kami tidak bisa anatika datang kepada engkau Muhammad illa fi syahrin haramin, kecuali pada bulan haram gitu ya. Bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di mana bulan haram itu kan tidak boleh melakukan peperangan. Nah, di mana di bulan haram itu barulah kaum utusan tadi dari Robi'ah itu baru bisa menemui Nabi gitu ya, karena tidak akan disakiti atau tidak akan dibantai oleh kaum kufar itu yang mana mereka harus melewati daerahnya itu. Baik. Kemudian setelah mereka berhasil bertemu dengan Nabi, lalu para kaum itu, para utusan itu dari kaum Robi'ah, mereka mengatakan, "Pamurna," gitu, perintahkan kepada kami biamrin dengan suatu urusan, dengan suatu perintah nuhbiru bihi, yang mana kami nanti akan sampaikan juga, akan kami kabarkan juga manwaro ana, yaitu orang-orang yang ada di kampung kami. Nadkhulu bihil jannah, sekaligus juga
di mana kami mengamalkannya itu kami bisa masuk surga. Pak Amarohum, nah lalu Nabi memerintahkan kepada mereka bi arba'in, 4 hal, wanahahum, dan juga melarang kepada mereka an arba'in, dari 4 hal. Baik, nah jadi ini perintah dan larangan Nabi inilah yang akan nanti menunjukkan, menjadikan mereka bisa masuk surga. Yaitu amarohum, Nabi memerintahkan kepada mereka bil imani billahi, supaya beriman kepada Allah azza wa jalla, wahdahu, yang maha tunggal. Qala ia berkata, Nabi bersabda ya, hal tadruna mal iman, apakah kalian tahu apakah iman itu, mal imanu billahi, apakah iman kepada Allah itu, wahdahu yang maha esa. Qalu, mereka menjawab, kata mereka, Allahu wa rasuluhu, ya Allah dan Rasulnya a'lamu, yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, ya kata Nabi, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersahadat, bersaksi tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa iqamis salat, dan melaksanakan salat, ini perintah yang kedua ya. Wa itai zakat, dan menunaikan zakat, wa saumu Ramadan, dan melaksanakan saum Ramadan, wa tu'tu khumusa, dan mengeluarkan 1/5 minal gonami, dari harta rampasan gitu ya. Maksudnya sedekahnya atau zakatnya dari harta rampasan, kata Nabi, keluarkan. Kalau kamu punya itu ya 1/5-nya. Baik, nah ini perintah dari Nabi. Nah ini perintah dari Nabi inilah yang harus mereka jalankan, dan insya Allah kalau mereka bisa menjalankan perintah-perintah Nabi ini, yaitu bersahadat, kemudian menjalankan sholat, dan menunaikan zakat, saum di bulan Ramadan, gitu ya, dan mengeluarkan 1/5 dari barang rampasan, maka kalau mereka melakukan semua itu, ini ada jaminan dakhalal jannah, yaitu untuk masuk surga. Baik, selanjutnya wanahahum, dan Nabi juga melarang kepada mereka, yaitu anid duba, yaitu dari meminum ad-duba, wal hantam, dan hantam, wal muzafat, dan al muzafat. Qala, kadang-kadang Nabi juga qala, Subatu berkata, Subah, kata Subah, rubama, kadang-kadang duba, hantam, dan muzafat itu disebut juga an-nakir, warubama, dan kadang-kadang disebut qala, disebut juga atau dikatakan juga al-muqayyir gitu. Nah, ini Nabi melarang, yaitu meminum duba, hantam, muzafat. Nah, duba, hantam, muzafat ini kadang-kadang sebutnya nakir, kadang-kadang sebutnya muqayyir. Nah, ini adalah semua ini duba, hantam, muzafat. Nah, ini semua ini adalah jenis minuman. Jenis minuman yang memabukkan, gitu ya, yang memabukkan. Mungkin sederhananya ini semua adalah termasuk jenis khamr, gitu ya, jenis khamr. Oleh karena itu Nabi melarang, jangan sampai kalian gitu mengkonsumsinya, meminumnya, gitu. Jadi baik, jadi ini larangan Nabi yang ini sederhananya ya, supaya para utusan itu jangan meminum khamr, baik khamr berjenis duba, hantam, ataupun muzafat. Baik, kemudian kata Nabi di sini terakhir ya, qala, Nabi bersabda, ihfaduhu, silakan kalian jaga semua itu, apa yang sudah disampaikannya, apa yang disampaikan oleh Nabi, wa akhbiruhu, dan silakan kalian sampaikan itu semua gitu, man wara'akum, kepada orang yang ada di belakang kamu, atau kepada orang-orang yang ada di kampung halaman kamu, sampaikan itu semua. Nah, di mana kalian bisa menjaga semua itu, apa yang diperintahkan oleh Nabi, apa yang dilarang oleh Nabi tadi. Nah, ini sebagai jalan yang kalian inginkan, yaitu untuk menempuh surga. Baik para santri sekalian, ya demikian materi pelajaran Bukhari pada hari ini. Ya mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.